Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adi Arianto ingin mempresentasikan sistem materi lingkungan basis data. Apa sih yang kalian tahu tentang lingkungan basis data? Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi, seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data, baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSYS) menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu 1. Level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Yang kedua adalah level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Dan yang terakhir adalah level internal. Level internal sendiri adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan ekspresi data agar lebih aman. Kita masuk ke data independence. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data. Data independence dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DPA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independence yang kedua, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DPA tanpa mengganggu arsenal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. DPA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau agen, peralatan, atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk pemindahan perkembangan program-program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan pusat oleh DPA demi keamanan dan integritas data, dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Kita masuk ke DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yang disebut DBMS, Database Management System. Menurut para ahli C.J. Deitz, DBS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Yang kedua, S.E3. DBMS adalah software, hardware, firmware, dan produser yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Yang ketiga adalah Gordon C. Everest. DBMS adalah manajemen yang efektif
mengorganisasi sumber daya data. Pengertian DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen-komponen DBMS. Yang pertama adalah File Manager. Mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Database Manager menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program, aplikasi, dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga, query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query LangQuery ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Yang keempat, DBML precompiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi produser normal dalam bahasa induk. Yang terakhir, DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam SQL tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Fungsi DBMS sendiri adalah pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data, keamanan dan integritas data, dan menyediakan data dictionary. Bahasa yang digunakan dalam DBMS adalah data sublanguage, adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Kita masuk ke arsitektur DBMS multi-user. Teleprocaching. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocaching, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di samping. Kita masuk ke model data jaringan. Model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan row table untuk melakukan share relationship dengan child tables. Dalam hal ini, child table dapat memiliki banyak row table, dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses row table terlebih dahulu. Kelebihan model data jaringan, data lebih cepat diakses. User dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks, mudah untuk membentuk query yang kompleks, dapat melakukan retrieve data. Sedangkan kelemahan basis data jaringan, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. User harus memahami struktur basis data. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.